kita membahas tentang menjaga kesehatan mental dalam keluarga di tengah masa pandemik. Tadi Pak Irsa sempat ada singgung ya, jadi sudah memberikan beberapa tips solusi. Salah satunya yang pertama itu apa Pak tadi? Memberikan satu ini ya, rutinitas rutin. yang baru gitu ya, pola yang Iya, baru. Benar ya, pola yang baru, benar, benar, kemudian Pak. juga perlu ada satu strategi-strategi yang lainnya gitu ya. Mm-mm. Sesuatu yang harus dicapai bersama dengan keluarga gitu ya Pak ya. Iya, Iya, benar, Pak. bisa dilanjutkan lagi Pak, bisa dilanjutkan lagi silakan. Iya, ini Pak, ini sharing ya. Jadi Boleh, tadi kan boleh, sudah boleh. membuat rutin, terus membuat area Ya, gitu ya Pak. Terus ya. yang penting juga itu, ini mungkin sulit, gampang-gampang sulit, atau sulit-sulit gampang nggak tahu ya, atau sulit-sulit juga mungkin. Hmm, Jadi iya. membuat interaksi dengan anak Pak. Nah, Hmm, anak ini nggak tahu ya, mungkin kalau ada bapak ibu atau teman-teman yang sudah punya putra putri gitu ya, yang usianya kan macam-macam ya Pak. Ada yang usia dari bayi, hmm, usia anak-anak 2 sampai 11 gitu ya, usia remaja 12 sampai 20 gitu kan. Atau mungkin usia di atas remaja gitu juga ada yang masih di rumah gitu. Nah, yang menarik secara psikologis itu sebenarnya setiap tahapan umur itu tadi Pak, setiap tahapan umur itu, anak umur sekian itu punya tugas-tugas perkembangannya gitu. Ada oh, aspek-aspek yang harus dipenuhi gitu. Kira-kira gampangannya kayak gitu Pak. Jadi misalnya kalau hmm, untuk anak-anak, intinya harus tetap terstimulasi gitu. Harus tetap terstimulasi supaya dia itu bisa bertumbuh berkembang secara optimal gitu. Misalnya kalau anak-anak umur 3, 4, 5 tahun gitu ya, itu kan dia sudah baru bisa jalan. Dia sudah mulai secara kognisi, secara kemampuan berpikir sudah mulai meningkat gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu perlu dirangsang terus gitu. Perlu hmm, dirangsang terus dengan distimulasi terus gitu. Dengan apa? Sebenarnya anak itu menstimulasinya itu dengan bermain, Pak. Jadi buat anak-anak oke. bermain itu belajar gitu. Nah, itu Hmm, seringkali yang kita jadi orang tua, nggak ngomong kita saya lah ya, saya sebagai orang hmm, tua, itu yang sering kedodoran juga, Pak. Gitu ya. Kalau dibayangkan kan, tadi kalau kondisi pandemi, ini kan konteksnya kondisi pandemi gitu ya, Pak. Misalnya kita lagi ya, kondisi yang keuangan mungkin lagi nggak seperti biasanya gitu kan. Pekerjaan juga mungkin jadi banyak ketidakpastian. Kalaupun sekarang hmm, sudah ada beberapa yang masuk ke kantor gitu kan, kalau saya masuk kantor shift-shiftan gitu kan, mungkin ada beberapa masuk kantor itu juga ada unsur-unsur mungkin kecemasan juga gitu. Aku pulang ini bawa penyakit enggak dan sebagainya gitu hmm, kan. Terus di tempat saya kerja juga karena kondisi online jadi banyak penyesuaian gitu kan. Jadi seringkali orang salah gitu Pak, salah dibayangkan kalau wah ini guru dosen ini kalau online ini malah nganggur gitu. Sebenarnya ketika online Pak, itu guru-guru itu tambah sumpek Pak gitu. Tambah iya, stres karena harus nyiapin banyak yang sebelumnya tidak pernah disiapkan gitu kan. Kira-kira gitu. Gitu. iya, Nah, betul. belum lagi kalau sekarang saya berangkat kerja ke barat, Citraland, rumah saya di Rungkut, di Kendang Sari ya. Dari timur ke barat kayak Sun Gokong gitu ya, membelah Surabaya gitu kan tiap hari. Bukan mencari Melewati kitab suci ya Pak, membelah Surabaya. cari kitab suci di toko buku, Pak, aplikasi. Iya, setuju Pak. ya, ya, itu kan wah macam-macam lah, Pak. Itu intinya yang mau disampaikan adalah seringkali kita pulang tuh dalam kondisi capek, kita tuh pulang dalam kondisi yang stres gitu ya. Nah, anak-anak ini kan demanding ya, punya anak itu kan demanding, jadi banyak tuntutannya gitu. Anak sendiri juga menuntut pulang itu, anak itu pasti langsung ngajak main, gitu ya. Apalagi kan mamanya harus ngelesin, mamanya dan sebagainya, pasti mainnya sama saya gitu. Hmm, Nah, ini kondisi ini kan baru bertarung di Wonokromo ini kan melelahkan gitu ya Pak. iya, gitu ya. Nah pegel tetap kakinya, pegel. pegel pegel semuanya gitu kan Pak. Nah itu yang seringkali saya itu yang kedodoran juga gitu ya. Artinya Hmm, yang mau disampaikan strateginya adalah membuat kita harus tetap punya waktu untuk membuat interaksi dengan anak dengan umur yang sesuai gitu. Misalnya kalau anak-anak umur hmm, bayi itu mungkin agak lebih lebih pasif gitu digendong dan sebagainya. Kalau anaknya sudah umur 3, 4, 5 tahun itu sudah mulai aktif, kita harus ajak main. Itu tetap harus terjadi, Pak. Nah, ya, sebenarnya di sini tuh nggak menuntut yang harus interaksi itu sampai 2 jam, 3 jam enggak. Tapi interaksi itu cukup lah ya, setengah jam, 1 jam kalau memang waktu kita sangat terbatas, tapi berkualitas. Berkualitas itu hmm, secara sederhana gini, Pak.
seringkali kita itu hadir tapi tidak hadir karena kita kemakan sama gadget, kemakan sama. Jadi benar-benar kita itu ada untuk anak gitu. Main apa dan sebagainya gitu kan. Nah, itu yang juga tetap harus diupayakan. Itu tetap bagaimana tips yang lebih praktis Pak? Ya nggak ada sih. Ya itu memang ya kita harus apa namanya tetap harus dibangun ya, diupayakan ya. Tetap harus diupayakan Pak. Karena jangan lupa gitu ya, karena anak ini setiap harinya berkembangnya cepat banget. Kalau kita ketinggalan di satu aspek nanti bisa apa namanya menyesalnya di belakang lah kira-kira gitu Pak. Menyesalnya di belakang. Jadi tetap kita harus upayakan sekarang. Intinya sih kuncinya adalah targetnya, goalnya itu adalah kita membangun bonding. Kita membangun apa itu bonding itu apa sih? Ikatan dengan istilahnya ikatan ya. Ikatan dengan anak, trust dengan anak gitu. Kenapa? Karena suatu hari si anak ini akan pergi keluar gitu Pak. Gak usah jauh-jauh lah. Anak-anak umur SMP, SMA, apalagi kuliah itu sudah pasti kan keluar. Dia akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya daripada kita sebagai orang tua. Karena itu memang nature-nya manusia gitu Pak. Lahir bayi procot gitu ya, 24 jam sama orang tuanya. Semakin tua dia akan semakin sedikit interaksi dengan orang tuanya sampai suatu saat ketika dia itu masih terlalu apa namanya sampai suatu hari dia mungkin akan lepas dengan orang tuanya. Nah, sebenarnya ketika anak itu masih kecil-kecil itu investasi kita di situ Pak. Gitu. Kita bangun trust, kita bangun kedekatan, kita bangun bonding gitu ya. Sehingga suatu hari ketika dia itu remaja mungkin atau mungkin dia sudah SMA dan sebagainya, tetap referensinya itu ke kita gitu. Artinya gini, kalau ketika dia itu tidak dapat informasi yang cukup dari kita, tidak punya bonding dengan kita, dia punya masalah. Jangan-jangan dia nggak larinya ke kita gitu Pak. Takutnya dia akan larinya ke lain. Kalau dia larinya, untung-untung kalau larinya ke GKI Ngagel gitu Pak ya, ketemu Pak Anton, Pak Wahyu masih untung gitu ya. Ketemu apa namanya teman-teman remaja di GKI dan sebagainya itu masih baik gitu ya. Tapi kalau larinya ke geng motor kan repot Pak. Nah, gitu-gitu Pak. Nah, itu yang susah, ya, itu makanya orang tua itu punya peran banget untuk bangun. Nggak akan apa namanya ya, nggak akan semua yang kita sampaikan ke anak itu anak akan nuruti, itu hampir nggak mungkin terjadi lah. Tapi yang paling penting itu kita punya ikatan dengan anak gitu Pak. Anak itu merasa percaya dengan orang tuanya itu. Nah, maksud saya di era pandemi ini jangan sampai itu kedodoran gitu, karena mungkin kita stres, kita banyak tekanan, yang sebelumnya banyak waktu untuk having fun ke mall dan sebagainya, sekarang waktunya lebih banyak untuk interaksi ngerjain PR anak, marah-marah karena kerjaan PR-nya banyak. Wah, itu kan repot Pak. Nah, kita tetap harus bangun interaksi gitu. Kadang kan orang tua juga udah nggak tahu pelajaran matematika kayak gitu-gitu, sudah lupa semua. Benar. Iya Pak. Itu solusinya gimana ya Pak? Saya juga nggak tahu ya. Jadi ya mau nggak mau harus belajar sih menurut saya di internet atau mungkin orang tuanya perlu les biasanya bapak mungkin. YouTube mungkin Pak, YouTube. Kalau saya nggak bisa ngomong itu karena anak saya masih kelas 2 SD Pak, masih gampang. Oh iya. Tapi kalau anak itu sudah umur kelas 5, kelas 6 SMP kan, wah sudah nggak bisa dipahami. Sudah nggak bisa dipahami. Akar-akar, wah nggak ngerti. Pusing kan gitu. Gitu. Jadi itu Pak, jangan sampai kedodoran kita membangun. Karena gini Pak, anak itu sebenarnya juga. Jadi manusia ini kan aspeknya banyak ya Pak ya. Kalau kita ngelihat manusia secara utuh itu aspeknya banyak gitu. Seringkali mungkin saya juga gitu ya ngelihat anak itu kebutuhan fisiknya aja. Tak kasih makan yang benar, tak kasih apa namanya sekolah yang benar, baju yang benar, itu kan fisik gitu ya. Tapi sebenarnya paling enggak manusia itu punya aspek fisik gitu ya. Punya aspek kognisi, kemampuan berpikirnya dia harus tetap distimulus terus, dan punya yang namanya psikologis atau emosi, perasaan dan sebagainya. Itu yang harus tetap dikelola gitu. Nah, takutnya apa namanya maksudnya itu yang tetap harus disentuh gitu loh Pak, emosi-emosinya anak, afeksinya anak. Nah, repotnya anak-anak umur kayak umur saya gini, umurnya anak saya gini, itu belum punya kemampuan untuk mengekspresikan, merasakan emosinya itu secara utuh gitu. Jadi seringkali anak itu stres, uring-uringan, tapi nggak tahu kenapa gitu. Karena dia itu secara psikologis belum terlalu sempurna kayak kita. Kalau kita kan, kok aku rasanya kok sumpek ya, mungkin karena kerjaanku, karena aku mungkin patah hati, karena kita bisa menganalisis apa yang terjadi sama kita. Nah, anak itu masih belum bisa menganalisis Pak. Jadi pokoknya kok aku uring-uringan, ngamuk-ngamuk di rumah. Jadi anak-anak itu kalau ada mungkin anak-anak umur 4 ke bawah itu tantrum gitu ya, nangis nggak jelas, rewel gitu. Kalau anak 5 ke atas mungkin jadi agresif dan sebagainya.
Bisa jadi karena dia itu sebenarnya lagi dalam kondisi yang secara emosi itu nggak stabil, stressful gitu ya. Tapi dia tidak bisa mengekspresikan dan dia tidak bisa punya strategi untuk menyelesaikan itu gitu. Nah itu kita sebagai orang tua juga harus hadir di situ Pak gitu. Ya kita kasih aktivitas dan sebagainya itu. Itu yang seringkali berbahaya, stres anak yang tidak kelihatan gitu. Itu yang seringkali kelewatan gitu sih. Saya juga sering Juga kok Pak. mesti komunikasi ya berarti apa ya? Dia sering diajak bicara, ditanya kamu Iya. kenapa kayak gitu ya. Kalau mungkin diajak bicara sulit gitu ya, karena anaknya mungkin usianya masih kecil gitu ya. Aktivitas bersama lah supaya kita kenal anak kita. Gitu. Kenal dalam tanda kutip ya, kenal anak kita. Gitu. Kenal yang sebenarnya gitu. Iya benar Pak, karena ya tadi itu sih emosi-emosi itu yang nggak tersalurkan itu jadi berbahaya gitu sebenarnya. Nah seringkali termasuk ini ya Pak, sorry saya potong. Termasuk di masa pandemik ini kan anak susah memahami ya, benar ya? Iya, COVID iya, itu iya. apa, pandemik itu Benar, apa, benar. harus dikomunikasikan gitu ya Pak. Benar Pak, benar. Ya, makanya itu jadi repot Pak kalau kita ketemu sama anak kita tuh emosional juga Pak. Ketika anak kita emosi, terus kita sebagai orang tua juga emosi ketemu emosi, itu sudah pasti hancur lebur Pak. Gitu ya. Jadi meledak ketemu itu Pak. meledak-ledak gitu. Jadi ketemu sama anak itu harus dalam kondisi yang dingin kepalanya gitu. Karena anak itu emosional Pak. Anak itu sudah pasti emosional. Jadi kalau secara psikologis Pak, ada namanya emosi, ada namanya rasio gitu. Teorinya sebenarnya sederhana Pak. Kalau kita emosional, rasio kita biasanya turun, gitu ya. Tapi kalau kita pakai rasio kita, biasanya emosinya yang turun. Gitu. Nah, emosi, tadi perasaan senang, perasaan sedih dan sebagainya, itu harus dikelola Pak, harus diregulasi. Makanya meregulasi emosi itu penting, mengelola emosi. Nah, yang mengelola emosi itu adalah kemampuan rasio kita, prefrontal, gitu ya, kemampuan berpikir rasio kita. Nah, repotnya Pak, kemampuan rasio kita itu baru 100% ketika kita itu menjelang remaja akhir. Bahkan remaja umur 12-13 itu rasional kita, prefrontal lobus kita yang berfungsi untuk mengatur emosi itu belum berkembang secara 100%. Gampangannya, sederhananya, itu yang menyebabkan anak itu emosional, Pak. Karena ini remnya ini, rem rasionya ini belum bertumbuh secara sempurna, makanya anak itu emosional. Sampai remaja itu manusia itu emosional. Jadi itu sangat wajar kalau anak di rumah itu emosional. Halo Jennifer, ini ada anak kita itu. Ya. Jadi sangat wajar Pak, kalau emosional sangat wajar. Nah, sebagai orang tua, jangan sampai ketika anak ini emosional, kita hadapin juga dengan emosi. Itu berbahaya Pak. Dan saya harus jujur kalau saya juga sering kelepasan emosi sama anak gitu. Itu wajar lah, setiap orang tua pasti ngalamin. Tapi kita berusaha untuk tetap mengelola itulah Pak. Tetap mengelola. Dan itu anak berlaku semua gender ya Pak? Maksudnya cowok cewek juga sama ya, kondisinya seperti itu? Ya, tapi sebenarnya kalau kita lebih detail lagi, sebenarnya anak kan juga macam-macam Pak ya. Ada anak yang gampang, easy child, ada anak yang sulit memang, ada anak yang jenis-jenisnya kan, setiap manusia kan punya kepribadiannya masing-masing ya, secara genetik dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau secara garis besar, biasanya anak itu cenderung emosional gitu. Biasanya seperti itu. Makanya dalam kondisi seperti ini yang penuh dengan gejolak ketidakpastian ini, kira-kira gitu ya bahasannya. Ya kan anak saya itu Pak, dulu tuh waktu zaman masih sekolah offline, itu kalau disuruh berangkat sekolah itu kayak apa ya ngomong ya, ngantuk dan sebagainya gitu. Sekarang itu mendambakan sekolah. Kapan kial sekolah ya Pak gitu ya. Kapan ya gimana ya, nggak bisa ngomong ya kapan gitu kan. Gitu dan sebagainya. Pak, katanya. Ya gitu. Jadi apa ya? Ini kondisi yang anak itu mungkin stres tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Gitu. Jadi sebagai keluarga, kembali lagi ke topiknya sebenarnya adalah fungsi keluarga ini tetap harus jalan gitu Pak. Fungsi keluarga ini tetap harus jalan dan pemeran utamanya itu adalah orang tua gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kita itu kalau kita ngomong keluarga itu kan sistem terkecil gitu. Ada sistem-sistem yang lain. Salah satunya sistem-sistem kayak gereja gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah hal-hal kayak gini yang dilakukan sama GKI adalah sebenarnya menarik gitu ya. Saling support gitu. Karena banyak juga mungkin yang mengalami masalah-masalah tertentu dan sebagainya. Nah, saling menguatkan, saling itu juga penting. Komunitas-komunitasnya tetap harus bergerak gitu sebenarnya.
gitu Pak. Makanya kan kita selalu di programnya Ngagel ini bagusnya kita selalu menekankan. Jadi memang masa sulit pergumulan itu nggak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia ya. Walaupun nggak ada COVID pun sebenarnya masalah itu banyak. Ya. Yang Benar, bercerai banyak, yang mau bunuh diri juga banyak gitu ya. Cuma maksudnya tetap mau dikembalikan ya ingatlah Tuhan, komunitas. Ya. Sama ya komunitas terkecil ya dari keluarga itu. Baru komunitas bersama kayak gini ya, bener ya Pak ya? Benar. Komunitas bersama. Karena kan pepatah Afrika bilang Pak, untuk menumbuhkan satu anak itu perlu orang satu kampung Pak, kira-kira gitu. Jadi perlu komunitas. Mungkin kalau dalam konteks Surabaya kurang tepat ya, karena ya perkotaan. Tapi mungkin komunitas-komunitas kayak gereja, komunitas remaja itu jadi penting gitu. Karena tadi itu kira-kira kayak gitu. Ya jadi kita mungkin ada yang orang tua nggak bisa korek-korek, dari komunitas itu bisa keluar gitu ya. Oh ternyata mungkin jangan-jangan orang tuanya jadi masalah utama kayak gitu. Benar nggak? Ya. Yang tahu komunitas gitu ya, bener. Ya kita nggak bisa memungkiri kalau kita punya latar belakang masing-masing gitu ya. Setiap anak-anak, setiap remaja juga punya komunitas yang punya latar belakang yang masing-masing. Mungkin bukan dari keluarga yang keluarga yang penuh tantangan lah, kira-kira itu penuh tantangan ya. Mungkin makanya juga perlu komunitas-komunitas itu dikelola sih Pak, kayak gitu sih. Kira-kira gitu. Oke, sambil nanti mungkin ada tambahan sedikit dari jemaat yang masih bergabung setia gitu ya. Mungkin mau udah ada pertanyaan gitu ya tentang pergumulan keluarga ini. Mumpung nih ada pakarnya. Bukan pakar lah. Ini ya, Pak ya? Oh, bukan pakar ya. Belum. Saya ngalamin sendiri, terus kebetulan saya baca buku gitu aja, terus bisa kait-kaitin. Digatuk. Mungkin mau tanya resep rotinya ya, boleh juga ya Pak ya. YouTube Pak. YouTube semua. YouTube ya. Iya Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu kalau mau tanya bisa kirim di komen, atau murid-muridnya Pak Elsa boleh mau tanya juga. Silakan atau menyapa ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sebelum nanti kita akan juga ini ya kasih kesimpulannya seperti apa ya Pak. Mungkin sambil nunggu belum ada pertanyaan, ada yang mau ditambahkan lagi nggak Pak Elsa terkait menjaga kesehatan mental keluarga? Jadi ini Pak, tadi saya bilang tetap kita berusaha untuk kepala dingin lah, tetap tenang dan dikelola stresnya. Tadi kita bisa dengan atur strategi, kita harus punya strategi gitu ya dan sebagainya. Kayak saya misalnya masak, terus tadi ada area-area tertentu yang untuk memang itu. Jadi membangun area itu kita punya area untuk kerja gitu Pak. Jadi tadi saya jadi kelewatan gara-gara putus ya. Membangun area itu gini, kita memang mungkin nggak punya lahan sebesar sekolah atau kantor gitu, tapi kita bisa bagi rumah kita ini. Misalnya gini, ini kalau di spot ini berarti tempatnya papa untuk kerja gitu. Kalau di spot ini adalah spot untuk family time gitu. Di spot ini untuk ini istirahat. Itu bisa membantu kita untuk punya state yang kita kehilangan gitu kan. Kalau berangkat sekolah, berangkat sekolah berarti sekolah gitu. Niat sekolah, semangat sekolah gitu kan. Semangat ketemu teman, semangat ketemu mungkin ada yang pacaran gitu, semangat ketemu pacar gitu kan. Nah, tapi ketika di rumah, ketika di rumah itu jadi kabur gitu. Ini mana aku harus kerja, mana tadi yang saya cerita juga banyak mahasiswa saya mengeluh lebih enak tidur daripada lihat Zoom gitu, karena dia. Nah makanya kita harus bikin area-area itu. Kalau di spot ini berarti papa lagi kerja dan itu harus kita komunikasikan. Salah satu kendala school from home dari anak-anak mahasiswa saya itu ya, kok gini kan kita evaluasi ya, terus gini, Pak sulit Pak kuliah di rumah, kenapa gitu ya? Karena mama papa saya itu ngelihat saya laptopan, ngelihat saya HP-an, dipikir dolen, dipikir main Mobile Legends atau apa, dipikir main gitu kan. Jadi orang disuruh jaga gitu toko. Kenapa Pak? Orang tua saya kurang lebih sama juga. Ya kan? Disuruh jaga toko, disuruh beli ini, disuruh bantu ini dan sebagainya. Nah, artinya setelah kita bikin area ini, area kerja ini, area ini perlu dikomunikasikan di keluarga. Jadi tetap harus ada trust. Pak, Ma, kalau misalnya kita jadi orang tua dengerin anak kita juga gitu kan. Ini kalau aku lagi duduk di sini nyalain laptop, di sebelahku ada buku, berarti aku ini lagi sekolah gitu. Minta tolong untuk jangan disuruh beli gula di Indomaret kan gitu ya Pak ya. Jadi itu yang harus dikomunikasikan gitu. Betul.
Atau salam hai gitu ya. Lagi kelas gitu hai hai satu keluarga kan Ya, nggak lucu juga. iya, iya, gini-gini. Iya, iya. Berarti Pak, saya kalau saya nangkep ruang itu nggak hanya berbicara tentang disekat-sekat gitu ya. Tapi maksudnya Enggak. mengkondisikan itu ruangan itu kalau lagi kelas ya kelas gitu. Tapi Mhm. kesulitannya kalau misalnya rumahnya kecil, Pak. Iya, Misalnya iya, iya. taruhlah cuma ada satu kamar dan satu ruang tamu. Berarti Iya. mungkin saya tadi terpikir apakah itu juga caranya dengan kita gantian. Misalnya jam ini Papa Mhm. pakai untuk Zoom meeting, jam ini nanti kamu sekolah. Kayak gitu mungkin Iya. bisa ya, Pak ya. Iya, iya. Itu ya memang ya setiap setiap keluarga pasti punya strateginya masing-masing ya, Pak. Hmm, Kayak kemarin hmm, saya kan sempat 3 bulan tuh work from home full di rumah gitu kan. Jadi ya pertamanya stres Pak, karena lagi Zoom gini ya sama atasan-atasan gitu. Kayak tadi kan, ini kalau hmm. sama Pak Anton kan santai nih ada anak saya, tapi kalau sama atasan kan Iya, iya. sungkan ya. Wah teriak-teriak gitu kan. Nah akhirnya dikondisikan sama keluarga. Jadi kalau Hmm. siang-siang itu apa namanya istri anak di kamar, saya di sini gitu ya Oh, sambil oke. ngapa-ngapain Bagi gitu ya. tugas Nanti ya. kalau sudah jam siang setengah 12 kan jam 12 istirahat, ya saya anak-anak mereka keluar makan, saya bisa ngapa-ngapain. Nanti jam 1 jam 2 gitu lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya anak Hmm. rewel banget gitu ya, ya kita mungkin harus agak minggir ke belakang atau kemana yang kalau masih ada ruang dan sebagainya. Artinya Hmm. dikomunikasikan dengan pasangan dengan keluarga gitu Pak. Itu yang penting sih supaya kita Hmm. saling saling mengerti gitu, saling mengerti Hmm. gitu. Kalau itu nggak dikomunikasikan dengan baik pasti bentrok ya. Aku Hmm. mau pakai tempat ini, mau jam ini Iya kayak gitu. benar benar benar. Apalagi terkait kuota juga mungkin ya Pak ya. Kan nggak semua keluarga mungkin Iya ready iya. dengan kuota yang semuanya ikut Zoom. Misalnya di kamarnya Zoom. Ini kayak tadi saya susah sinyal itu tadi. Iya iya itu emang salah satu new normal gitu ya. Harus Ini punya normalnya di internet yang situ ya. baik ya. Hmm. Oke. Ya, mari Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya yang masih bergabung sebelum nanti Pak Elsa boleh kasih kesimpulan ya Pak ya. Mungkin sempat terputus tadi bisa agak sedikit disimpulkan aja Pak step-stepnya Ah, gimana. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Murid-muridnya juga boleh. Oke. Kalau Sabtu Minggu Pak Elsa juga ini ya sibuk ya Pak ya. Ada meeting juga ya. enggak Pak, saya sampai Jumat aja Pak. Sabtu Oh biasanya kan sampai bikin Jumat. Sabtu roti, terus Minggu kan ya family time ya, ibadah dan Hmm, sebagainya Minggu gitu, hmm, kayak gitu. hmm, hmm. Itu juga penting sih Pak. Anak-anak Kenapa? sorry, anak-anak sempat rewel nggak Pak? Misalnya kan mereka nggak bisa keluar, Oh nggak bisa iya, jalan-jalan yang terbiasa kayak gitu-gitu. iya iya Pak. Sekarang itu cita-citanya anak saya yang umur 8 itu sederhana Pak. Nge-mall Pak. Cita-citanya cuma itu tok. Itu Cita-citanya cuma itu. cita-cita saya juga kayaknya Pak. Jadi sudah puasa nge-mall sejak bulan berapa ya? Bulan 2 ya. Bulan 2 itu sudah nggak pernah nge-mall gitu. Jadi kalau Iya. berdoa itu tak jadi bukan itu tak ya maksudnya apa Tuhan semoga ini cepat corona berlalu supaya bisa ke mall. Sesederhana itu Doanya itu ya. cita-citanya. Pak. Doanya Ya itu. belum. Karena anak saya belum berani sih. Belum berani untuk Ya, apa ya, namanya ya. ke tempat-tempat gitu gitu. Yang besar aja juga belum berani, kita semua belum pernah main-main. Eh, Oke. terus Ada yang mau terus ditambahkan lagi nggak Pak Ersa? ya mungkin ini tips dari saya mungkin Bapak Ibu yang lain punya tips yang lain mungkin bisa Ya, di-share ya. juga kalau ada Oke. tips. Tapi kalau tips yang terakhir dan yang paling penting itu adalah tetap mendekatkan diri ke Tuhan, Pak. Tetap mendekat. Ini mungkin Ujung-ujungnya Pak pasti baliknya ke Tuhan lagi. ini mungkin Pak Anton yang lebih expert jelasin ya, Enggak sih. Ya. tapi kalau kalau secara psikologis Pak ya, saya dari secara psikologis saja Hmm. gitu ya. Karena eh, kita ngomong Tuhan gitu ya, Tuhan Allah gitu kan. Itu kan Hmm. super power gitu ya. Itu kan tempat Ya, kita betul. bersandar gitu. Nah, manusia itu sebenarnya itu perlu punya tempat-tempat seperti itu gitu, Pak. Tempat untuk meletakkan dirinya gitu kira-kira gitu. Itu membantu Hmm. membantu kita secara psikologis tetap merasa aman, tenang dalam perlindungan dan sebagainya itu perlu gitu. Itu perlu. Jadi Hmm. menghadirkan Tuhan gitu ya. Kalau kita dalam konteks gereja berarti ya Allah, Tuhan Yesus dan sebagainya. Kalau dalam konteks yang lain ya apa namanya ya Hmm. yang lain gitu kan, tapi itu penting Hmm. kalau kita Hmm. tuh punya punya pemahaman kalau kita tuh di sini tuh bukan cuma sendirian gitu, tapi ada hal lain yang apa namanya yang luar biasa yang akan terus melindungi kita kalau Hmm. nah jadi itu penting Pak berdoa untuk tetap punya harap Hmm. jadi
Tuhan itu membuat kita itu tetap punya harapan. Gampangannya seperti itu. Nah, harapan itu membuat kita untuk tetap hidup. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, salah satu simptom orang depresi itu adalah gak kepingin ngapa-ngapain, Pak, gitu. Nah, harapannya dengan seperti itu bisa menolong gitu. Mungkin ada, kita juga bisa ngomong depresi itu bukan cuma gara-gara itu, tapi juga bisa mungkin gara-gara apa namanya ya, secara fisik, secara kimia dan sebagainya. Tapi itu bisa menolong gitu sebenarnya. Gitu, Pak. Itu mungkin yang terakhir, tapi yang mungkin yang penting juga, yang mungkin paling penting tetap kita harus punya harapan gitu. Punya harapan. Kalau kita orang Kristen ya berarti salah satunya caranya adalah kita tetap mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya, ke Tuhan Yesus, ke Allah. Itu penting banget gitu, secara psikologis gitu. Kalau secara rohani teologi mungkin Pak Anton lebih paham gitu. Nanti butuh sesi sendiri, Pak, nanti sinyalnya ini putus lagi, Pak. Iya. Secara prinsip ya itu sih. Memang ditekankan ya itu Tuhan sama komunitas itu yang selalu selama ini kita berusaha untuk menekankan itu terus gitu. Jadi ada kesaksian kayak Pak Elsa kayak gini kan menarik juga nih, bisa membantu kita juga gitu. Oh ternyata harus banyak hal bisa dilakukan selama pandemik kayak gitu ya Pak ya. Oke, tadi mungkin bisa diulang Pak stepnya, solusinya apa aja kan, mungkin ada beberapa jemaat yang baru bergabung atau terputus tadi kan. Jadi apa aja mungkin bisa diulang singkat aja Pak. Ya jadi kalau dari awal banget sebenarnya ya kita semua sama-sama dalam kondisi yang stressful gitu ya. Yang lagi kuliah, mahasiswa juga stressful, nggak ketemu temen, kalau nggak ketemu dosen mungkin bukan stres ya, malah happy dari Kevin tuh. Mungkin malah happy gitu ya. Tapi mungkin ya, tapi ini stressful gitu ya, mahasiswanya lagi stres dan sebagainya. Mungkin nggak tahu stres atau happy nggak tahu ya, tapi banyak perubahan. Kalau bapak-bapak yang lagi bekerja mungkin juga jadi stres. Jadi intinya dalam kondisi stres gitu ya. Nah, itu satu kondisi. Nah, sebenarnya satu kondisi yang lain adalah yang keluarga itu sebenarnya punya fungsi. Salah satu fungsinya adalah memberikan rasa aman. Nah, sebenarnya kunci dari yang saya share di sini adalah di era pandemi, di kondisi pandemi seperti ini pun kita tetap harus menghadirkan keluarga itu sebagai tempat untuk tempat untuk memberikan rasa aman bagi semua anggota keluarganya gitu ya. Bapak, ibu, suami, istri, anak itu tetap harus dalam kondisi keluarga itu harus punya fungsi untuk memberikan rasa aman. Gitu. Itu secara garis besar, Pak. Nah, tadi step-stepnya tadi itu kita bisa bikin rutinitas baru, kita bisa bikin area-area, kita bisa punya strategi, jangan menunggu, tapi kita punya strategi. Bagaimana strategi untuk bisa dapat penghasilan tambahan, strategi untuk tetap nggak stres dan sebagainya. Tetap harus bangun relasi yang baik dengan anak, jangan menghadapi anak dengan emosional, tapi hadapilah anak itu dengan kepala dingin dan sadarilah itu memang fasenya anak-anak untuk emosional gitu ya. Jadi kita tetap harus sadari itu Pak. Dan yang paling penting adalah kita harus punya harapan, di mana kalau kita orang Kristen berarti harapan itu kan ke Tuhan Allah gitu ya, dan caranya ya sebenarnya sejauh doa. Sejauh itu sedekat sih Pak biasanya ngomongnya Pak. Ya berdoa itu kalau lagu sejauh doa Pak. Sejauh ya. Tapi Tuhan dekat kok dengan Tuhan dekat ya. Nah, gitu. Itu mungkin sih Pak yang bisa disimpulkan gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti demikian ya Pak ya. Jadi ini kalau saya sih kalau dari dari sudut pandang keluarga, kalau kita masih dalam kondisi lengkap suami istri, relasi suami istri ini penting banget Pak. Gitu. Jadi relasi suami istri ini kunci sebenarnya untuk keluarga itu tetap tangguh. Keluarga itu tetap tangguh, fungsional tuh salah satu kunci utamanya itu adalah relasi suami istri ini penting. Gitu. Ketika relasi suami istri ini baik, ketika relasi suami istri ini tidak baik, itu sudah pasti akan berdampak ke anak. Gitu. Karena tadi state-nya sederhana sebenarnya emosi itu menular. Ketika di rumah ini prahara terus, anak itu sudah pasti akan aura lah, ngomongnya aura apa ya, suasananya itu pasti negatif. Gitu. Karena secara sains emosi itu nular Pak. Kalau ada anggota keluarga yang emosional, anggota lain itu bisa emosional juga. Kira-kira kayak gitu. Jadi relasi suami istri ini penting banget untuk dikelola supaya tetap baik. Baru kita bicara ke anak dan sebagainya. Itu sih Pak. Mungkin itu yang kunci juga gitu. Ya, itu butuh sesi khusus ya Pak, nanti relasi pasangan itu mungkin minggu depan atau bulan depan ya. Nanti akan bahas lagi sama Pak Ersa ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Ini
udah sangat luar biasa walaupun sempat terputus tadi ya. Iya Pak. Kayaknya seru juga nih Makasih ngobrol. Pak. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya jemaat bisa hubungi Pak Elsa ya. Jelasannya Ya, seperti apa ya Pak? Beliau lebih Ya. pakar ya. Oke Pak, saya mau doakan untuk Pak Elsa. Kita sambil Ya, mau Pak. tutup acara ini ya Pak ya. Iya Pak. Mari bersama-sama kita mau berdoa ya. Mari. Tuhan, malam hari ini kami berbicara banyak di tengah masa-masa sulit yang harus kami tanggung semua. Pandemi COVID-19. Kami bersyukur melalui pembicaraan ini, kami diingatkan betapa keluarga itu penting untuk diperhatikan dan dikelola, diatur supaya kami benar-benar memiliki kesehatan mental, baik itu secara pribadi maupun sebagai keluarga. Tuhan, kami tahu ini bukan sesuatu hal yang mudah, terutama bagi orang tua yang sudah seringkali jarang bertemu berrelasi dengan anak-anak mereka. Tapi kiranya kami mohon pertolongan dari Roh Kudus, supaya dalam masa-masa pandemik ini, yang selama ini jauh boleh didekatkan, boleh dipulihkan relasi antar anggota keluarga, antar pasangan, orang tua dengan anak, supaya segala sesuatunya itu Roh Kudus yang boleh bekerja, memulihkan, dan juga memimpin, dan juga menyatukan satu dengan yang lain. Tuhan, bagi orang tua yang mungkin kesulitan harus mengikuti perkembangan studi anak, bagaimana mereka harus mengajak bermain, mengatur waktu, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kekuatan, biarlah segala sesuatunya boleh dikelola dengan baik, segala sesuatunya bisa membawa satu perubahan, satu rutinitas yang baru, sehingga keluarga itu boleh benar-benar efektif. Kau berkati setiap dari keluarga-keluarga GKI Ngagel, dan juga setiap pendengar yang ada, secara khusus bagi Pak Elsa bersama dengan keluarga yang terus berupaya, yang terus melayani, dan juga dalam pekerjaan. Tuhan yang boleh juga memberikan berkat-berkat-Mu, Kau yang boleh memberikan kemampuan, supaya bisa menyesuaikan juga di tengah masa-masa pandemik ini. Engkau yang juga boleh menyertai, memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya virus yang ada di sekitarnya, di tengah pekerjaan yang harus dilakukan, mungkin harus melakukan dinas keluar atau aktivitas di luar, Tuhan yang juga boleh memproteksi, dan Engkau yang boleh memelihara. Terima kasih, Engkau boleh menyertai anak-anaknya juga di tengah masa studi mereka, perkembangan mereka, supaya Engkau boleh memakai Pak Elsa bersama dengan istri untuk menjadi orang tua yang baik, bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk GKI Ngagel. Terima kasih kami sudah boleh meresmikan gedung gereja yang baru. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk setiap pelaksanaan GKI Ngagel secara online, dan juga kami terus berdoa untuk persiapan-persiapan nantinya. Suatu saat nanti kami bisa bersama-sama bertatap muka dan juga bisa ibadah bersama walaupun dengan segala keterbatasan, dengan protokol kesehatan yang harus kami lakukan berdasarkan anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan, tetap jagai kami, pelihara kami. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ilmunya Ya. nanti kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya Pak. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya. Wah, nggak apa-apa Pak. Nanti saya belajar bikin roti ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Ya. Makasih ya Pak. Sampai ketemu. Ya, God bless. Ya. God bless. Yo.